Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Adrian Syah Aswaja. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan membahas tentang kenapa banyak keinginan-keinginan kita ini belum terkabul, belum terwujud. Walaupun banyak juga yang sudah terwujud. Ada beberapa pertanyaan, misalnya dia menginginkan sudah berdoa ya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai yang dia inginkan. Tapi kenapa sudah baca sholawat ya, tapi belum juga terwujud atau belum mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, salah satu faktor utamanya adalah kemelekatan di hati. Jadinya kalau sahabat-sahabat ingin berdoa, itu langsung dilepaskan ke langit. Jangan dipikirkan lagi, ya. Jangan dibuat melekat di hati. Benar-benar langsung dilepaskan. Ada pengalaman seseorang yang saya mentori ya, secara private. Kemarin beliau berangkat haji, ya, berangkat haji ini. Jadi dia mengatakan bagaimana caranya biar rezeki saya kemudian lancar lagi. Uang itu ketarik lagi dengan mudah, tinggal narik lah gitu. Nah, pada saat itu saya suruh bersila, ya, bersila. Kemudian saya tarik energi sholawat ya, yang sudah saya amalkan. Tiba-tiba orang itu langsung berangkat haji. Ada yang rezekinya langsung lancar gitu. Tapi ini kan tidak bisa saya lakukan ke banyak orang ya. Yang penting adalah ketika Anda mengamalkan sholawat, Anda harus memiliki keyakinan bahwa sholawat itu memiliki power. Nah, cara meyakini adalah pikiran, ucapan, hati itu harus merasakan power sholawat itu dalam diri. Jadi coba sahabat-sahabat ini tutorial saja ya caranya. Jadi sahabat-sahabat sholawat dulu sebanyak-banyaknya, kemudian taruh orang di depan Anda, siapapun. Lalu kemudian Anda dengan pikiran dan ucapan dan hati, itu saya menarik energi uang yang ada di alam semesta. Anda bayangkan energi uang itu lewat pikiran Anda, ucapkan dan hati harus meyakini bahwa itu ada. Lalu Anda rasakan getaran itu masuk ke tangan Anda, kemudian alirkanlah ke orang yang ada di depan Anda. Nah, nanti orang yang di depan Anda ini akan merasakan getaran, seperti entah merinding, ya, seperti kesetrum ya. Itu karena Anda menariknya. Tapi Anda harus sholawat dulu yang banyak, kemudian dengan pikiran, ucapan, dan hati. Anda juga kalau ingin melakukan untuk diri sendiri, bisa dengan menggunakan media air. Jadi Anda sholawat dulu yang banyak, kemudian taruh air di depan Anda, lalu Anda ucapkan dengan pelan-pelan saja. Aku menarik energi uang yang ada di alam semesta. Lalu Anda bayangkan dengan pikiran energi uang itu masuk ke dalam air. Jadi mengucapinya harus bersamaan, harus sama ya. Jadi pikiran, ucapan, hati nggak boleh beda-beda, harus senada, seirama. Aku menarik energi uang yang ada di alam semesta. Kemudian Anda bayangkan energi itu masuk ke air atau ke orang lain. Nah, kemudian itu Anda yakini itu bahwa itu energi sholawat yang bisa menarik kekuatan alam semesta. Nah, nanti akan banyak hal-hal hebat ya terjadi pada orang itu atau diri Anda. Akan muncul rezeki-rezeki besar. Kenapa? Karena ketika kita perbanyak sholawat, itu vibrasi kita itu nyambung dengan alam semesta. Karena alam semesta ini sebenarnya adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Kalau sahabat-sahabat bisa juga makan ya, mau makan nih, ya, itu kan ada nasi, lauk, segala macam. Nanti sahabat-sahabat bacakan sholawat. Kalau saya sih pribadi, selain doa makan, saya bacakan sholawat nariyah.
atau bisa juga sholawat Ibrahimiyah. Kalau ada orang-orang yang memiliki ketajaman mata batin, itu biasa akan melihat nasi Anda itu seperti mengeluarkan nur atau cahaya. Nah, itu Anda makan setiap hari, lalu ucapkan Alhamdulillah. Nanti akan Anda rasakan, berhari-hari Anda akan makan enak terus. Entah ditraktir, entah dengan uang Anda sendiri, pokoknya ntar Anda makan enak terus. Yang penting, perbanyak sholawat. Dan membacakan sholawat di setiap hal. Misalnya contohnya mau minum, baca sholawat. Mau tidur, baca sholawat. Bangun tidur, baca sholawat. Nah, ini menariknya. Ketika kita tidur, ya, bukan tidur ya, mengantuk ya. Kan kita mau tidur nih. Itu ada kondisi mengantuk. Jadi antara jadi antara sadar dan tertidur. Itu gelombang theta ya. Nah, ketika Anda dalam posisi itu, Anda baca sholawat. Bisa baca sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Ketika posisi mengantuk, sampai Anda tertidur. Lalu ketika Anda bangun tidur, itu kan biasanya masih kriep-kriep ya kalau istilahnya gitu ya. Itu Anda baca sholawat, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Itu alam bawah sadar Anda ini akan membuat sholawat Anda itu menjadi powerful. Karena Anda masuk di antara alam bawah sadar. Nah, dengan begitu Anda bisa menarik energi-energi semesta, baik itu energi uang, energi rezeki, ya, energi kewibawaan, energi mungkin pengasihan ya, ingin punya jodoh, ingin disenangi banyak lawan jenis, ya, itu bisa ditarik semuanya dengan sholawat. Yang penting kita baca sholawat, lalu kita bayangkan energi itu masuk. Baik sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, yang perlu kita pahami juga, di alam semesta ini, ya, alam semesta yang luas ini, itu ada namanya database. Dan database itu menyimpan vibrasi dari benda-benda dan juga pikiran, perasaan, gelombang pikiran manusia, baik yang zaman saat ini atau zaman dahulu kala. Nah, ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka vibrasi dari Rasulullah SAW itu akan dilepaskan ya, kepada kita yang tadinya tersimpan di database alam semesta. Nah, sehingga sifat-sifat Rasulullah itu akan terdownload ke diri kita sedikit demi sedikit. Bahkan keajaiban-keajaiban itu juga akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu banyak keajaiban. Ya, salah satunya adalah api yang disembah oleh kaum Majusi itu padam. Lalu berhala-berhala itu dalam posisi ruku semua. Dan ketika beliau dititipkan oleh ibu susunya yang menyusui beliau, yang namanya Halimah, Halimah ini tadi ontanya sangat kurus, tiba-tiba bisa mengeluarkan susu yang banyak. Bahkan kambing-kambingnya itu setiap dilepas di ladang, itu gemuk-gemuk dan kenyang, dan lalu mengeluarkan susu yang banyak. Bahkan ada tetangga dari Halimah yang mencoba melepaskan kambing dan domba di dekat kambing-kambingnya Halimah. Tapi tetap saja mereka pulang, kambing-kambing itu pulang dengan keadaan masih perut lapar. Sedangkan kambingnya Halimah itu tetap gemuk dan banyak mengeluarkan susu. Sampai beliau sebenarnya tidak mau mengembalikan Nabi Muhammad SAW, ingin merawatnya terus. Bahkan keledai yang tadinya jalannya lambat, begitu dikendarai oleh Halimah dan sambil menggendong Nabi Muhammad SAW, keledai itu bisa berlari sangat kencang, bahkan menyusul seekor kuda. Nah, ini yang disebut dengan keajaiban dari Rasulullah SAW, memberikan manfaat ya, kepada orang yang menyusuinya dan keluarganya. Maka dari itu, kalau kita perbanyak bersolawat, saya bersolawat, ya, kita bersolawat, anak, istri, dan
orang tua kita, keluarga kita, semua yang ada di rumah itu bersolawat, maka rumah tersebut akan terus-menerus mendapatkan rahmat dari Allah dan keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Entah tiba-tiba ada rezeki yang nomplok, yang sangat besar dari salah satu anggota keluarga, atau dia atau siapapun, sehingga membuat keluarga ini semakin kaya. Jadi bersolawat ini harus menjadi kultur yang ada di keluarga kita. Kalau perlu menjadi kultur yang ada di masyarakat sekitar kita, agar masyarakat sekitar kita ini dijauhkan dari bala dan dijauhkan dari masalah-masalah yang sifatnya seperti bencana, ya kan, penyakit, atau dijauhkan dari yang namanya krisis ekonomi. Jadi kita harus perbanyak bersolawat dan menjadikan solawat sebagai kultur kita dan orang-orang di sekitar kita. Baik sahabat-sahabat, terima kasih. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.